Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Hasan Bisri Al-Bu'um. Kali ini kita akan membahas horor lagi. Tapi cerita yang menceritakannya itu tidak horor. Oke, kita kali ini lanjut ke part ke-10, yaitu kunci keluar dari kampung misterius itu. Dan langsung mulai saja, tapi sebelumnya kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Oke, kita langsung mulai. Kunci keluar dari kampung misterius itu. Di tengah kebingungan kami semua, dengan hanya duduk berdiam diri tanpa solusi, tiba-tiba Iqbal berkata, "Aku rindu ibu, aku rindu masakan ibu." Daniel pun bilang, "Sama, aku kangen ibu, aku rindu masakannya ibu." Masakan ibu kita memang selalu bikin kangen. Andaikan waktu bisa terulang, kita tidak mungkin terjebak di sini, kata Rido. Iya, mungkin aku sekarang bisa menikmati makan nasi hangat dengan sambal bawang buatan ibuku, kata Iqbal. Dengan kata Iqbal seperti itu, aku jadi teringat pesan kakeknya Rido sebelum kita berangkat mendaki. "Weh, Cok, kalian ingat 3 biji bawang putih yang ada di saku kalian masing-masing gak?" kata aku. "Hah, iya, kata Rido. "Iya, mungkin itu kunci kita keluar, katanya bawang putih kan tidak disukai makhluk gaib," kata Iqbal. "Iya, tapi kita harus apakan bawang putih ini?" sambil mengeluarkannya dari saku celananya, kata Daniel. "Kamu masih ada enggak, Panji?" kata aku bilang kepada Panji. Rido kemudian meraba-raba saku celana Panji, dan ternyata masih ada. Hari semakin gelap. Sepertinya waktu maghrib telah tiba. Cahaya matahari sedikit demi sedikit mulai menghilang dari pandangan. Kami semua bingung, harus apakah bawang putih yang kami pegang masing-masing ini. Mungkin kita makan saja bawang putih ini. Mungkin itu yang menjadi kunci kita keluar dari sini, kata Rido. "Tahu dari mana, Dok?" Iqbal bertanya. "Tahu dari mana, Dok?" "Ya, kita coba saja. Daripada kita bengong tanpa melakukan apa-apa, mending kita coba makan saja. Bener gak, Ron?" kata Rido yang bertanya kepada Ron, sedang memandang aku. "Iya, bener juga sih. Daripada kita bingung kan, kita coba saja dulu, kita coba saja dulu, gak ada ruginya kan," kata aku. "Tapi memang bawang putih bisa dimakan mentah, bukannya rasanya gak enak ya?" kata Daniel. "Ya memang sih rasanya tidak enak, tapi kita harus tahan, Cok. Mungkin ini harapan terakhir kita." Kemudian kami bersama-sama memakan satu bawang putih dulu, dan rasanya memang aneh, bikin muak. Panji juga kami maksa untuk mengunyahnya. Meskipun dia tidak mau, kami tetap paksa untuk menelannya. Setelah bawang putih pertama sudah kami makan, kemudian kami makan bawang putih kedua. Rasanya masih sama, baunya sangat dikunyah, sangat menusuk hidung. Dan bawang putih terakhir, kami merasa sudah tidak sanggup untuk memakannya. Tapi dan keyakinan kami semua bahwa ini kunci kami pulang. Kami semua akhirnya berhasil memakan semuanya. Setelah itu, suhu yang tadinya merasa dingin tiba-tiba seketika berubah menjadi hangat. Dan daun-daun tadinya yang hijau di sekitar kami tiba-tiba menjadi kering. Apa yang terjadi? Apa kita sudah keluar dari alam gaib ini? Kata Iqbal. Kita nggak akan tahu sebelum kita mengeceknya, kata Rido. Ayo
kita jalan ke atas hutan ini melewati batu ini. Kalau kita menemukan jalur pendakian yang dulu kita lewati pada saat mengejar ayam itu, berarti kita sudah keluar dari alam gaib ini, kata aku. Ya, ayo kita coba periksa. Lagian aku juga sudah pasrah, walaupun kita tidak menemukan lagi jalur pendaki itu. Aku mau di sini saja daripada harus kembali ke kampung siluman itu, kata Daniel. Kami semua dengan perlahan berjalan di hutan itu mengarah ke atas melewati batu yang besar itu. Hari sudah gelap. Senter yang kami bawa masing-masing sudah kehabisan baterai. Kami hanya berjalan dengan mengandalkan harapan, mengandalkan keyakinan. Terasa duri-duri dari semak-semak belukar menusuk kaki-kaki kami. Panji yang hampir pingsan lemas, kami rangkul dengan pelan. Mungkin kami berjalan itu sudah 1 jam lebih. Kami tidak menemukan tanda-tanda bekas jalur pendakian yang membuat harapan kita semua terkubur. Tetapi yang membuat kami yakin, kami semua tidak berulang kembali memutar-mutar di hutan itu sama seperti sebelumnya. Ketika kita mencoba keluar, pohon-pohon dan semak-semak yang kami lewati itu berbeda. Tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Kami tetap berjalan dan akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Kami dengan penuh kegembiraan segera mendekati arah cahaya itu. Setelah sekitar 10 meter, cahaya itu nampak seperti api unggun. Tiba-tiba dari arah itu juga terdengar suara tawa orang-orang yang sedang bercanda. Dan tampaknya itu adalah beberapa tenda pendaki yang sedang mengekam di sana. Kami seketika berteriak minta tolong karena Panji sudah akan pingsan. Seketika para pendaki yang sedang bercanda ria itu berdiri dan berlari ke arah kami yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Tolong kami, kataku berteriak. Kalian kenapa? Salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada kami. Mungkin dia merupakan pemandu wisata yang sedang bersama tamu-tamunya. Kami pendaki, Pak. Kami sudah 3 hari tersesat di hutan ini, kata Rido. Bapak pemandu itu bilang, sudah 3 hari? Astaga, katanya dengan panik. Pendaki yang lain, kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi, kata pendaki. Yang maksudnya jalur resmi, kata aku bilang. Bukannya ini jalur ilegal ya mas, kataku bertanya balik. Bapak pemandu bilang, sudah, kalian bawa temanmu yang sakit itu dulu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan. Baik pak, kata Rido. Kami semua kemudian pergi ke tempat bapak itu camping. Kemudian kami langsung diberikan air minum dan makanan berupa roti. Kami sangat menikmati makanan itu sampai kenyang. Kemudian Panji disuruh istirahat di dalam tenda itu. Aku sama Rido langsung membangun tenda di sana dan memasukkan ransel. Kemudian kami langsung tidur karena sudah sangat kelelahan. Keesokan paginya aku terbangun karena suara ribut orang-orang yang tertawa di luar tenda. Aku kemudian melihat jam tanganku, ternyata jamnya kembali normal, menunjukkan pukul 07.14 WITA. Aku kemudian mengeluarkan kepalaku dari tenda dan melihat bapak pemandu beserta pendaki lainnya sedang memasak. Aku keluar dan langsung berinisiatif membantunya. Aku bantu masak ya pak, kata aku. Bapak pemandu bilang, kamu sudah bangun ya? Sudah, kamu istirahat saja sana. Badan saya sudah pulih pak.
saya sudah bugar kembali, kata aku. Oh ya, kalau begitu kamu bantu saya mengiris sosis itu aja ya, kata bapak pemandu. Baik pak, kata aku. Aku kemudian mengambil sosis yang ada di dalam kemasannya. Aku belum pernah melihat merek sosis seperti itu sebelumnya, tapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku langsung membuka sosis itu dan mengirisnya. Pak pemandu. Oh ya, nama kamu siapa? Saya Roni pak. Pak pemandu. Oh, kalian semua dari mana? Kami dari kota pak, kata aku. Bagaimana ceritanya? Kalian kok bisa tersesat? Padahal di jalur pendakian ini sudah banyak petunjuk jalan, kata pemandu itu bilang. Kami 3 hari yang lalu melewati jalur yang dilarang. Kemudian kami mengejar ayam ke hutan dan sampai kami ketemu sebuah perkampungan dan tersesat di sana. Bukannya di gunung ini tidak ada jalur yang dilarang? Sebuah jalur pendakian di sini kan resmi. Terus mana bisa ada perkampungan di tengah hutan ini? Ini kita sudah jauh dari gerbang pendakian, kata bapak pemandu itu. Ini kan tempat kita camping, ini jalur ilegal kan pak? Kami 3 hari lalu mengejar ayam dari sini pak ke arah hutan itu, sambil menunjuk ke arah hutan, kata aku. Pak memandu, kamu bagaimana sih? Ini jelas jalur resmi dan arah hutan yang kamu tunjuk yang kamu tunjuk tadi itu kan tebing curam. Makanya tadi malam kami semua yang di sini heran, kenapa ada seseorang yang minta tolong dari arah tebing sana. Aku, waduh, yang bener pak. Dari perkataan bapak ini, aku semakin percaya kalau perkampungan yang kami singgahi kemarin merupakan kampung gaib. Aku di sini tidak mau menceritakan bapak ini kalau kami semua sebenarnya telah masuk ke kampung gaib. Dan itulah cerita kunci satu-satunya untuk keluar dari kampung gaib itu. Dan selanjutnya ceritanya itu akan berangkat pulang, karena habis makan sarapan itu langsung pulang katanya. Dan sebelumnya yang kalian menonton, jangan lupa untuk subscribe-nya, dan seterusnya kalian untuk melihat video sebelumnya, yaitu part-part sebelumnya. Kalian segeralah nonton supaya alur ceritanya nyambung ya. Sekarang saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.